Saya kasih hadiah langsung itu TV 32 inch. Untuk 5 pembeli pertama ada bunga 0%. Bunga 0%? Bunga 0% 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Lalu ada DP ringan, angsuran ringan. Di bagian grill atas tampak lebih tegas, di finishing berwarna black glossy dengan model dynamic sail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Semi di channel review mobil. Hari ini Semi ada di Mitsubishi Sun Motor Cibubur, dan kali ini sudah ditemani Mas Brian selaku sales marketing. Halo sahabat review mobil, salam kenal. Saya dengan Brian, marketing Mitsubishi Cibubur. Alamat showroom kami berada di Jalan Alternatif Cibubur nomor kilometer 6. Tepatnya di sebelah perumahan Legenda Wisata Cibubur. Untuk pemesanan bisa ke Brian di nomor 0812 931 94x8. Kita mau bahas mobil apa hari ini? Expander Ultimate. Expander Ultimate. Untuk harganya berapa? Untuk on the road-nya 322.900. 15 juta bisa. 15 juta bisa. 15 juta. Berarti DP minimumnya udah bisa 15 juta. Untuk angsuran sendiri, Mas? Angsuran mulai dari angsuran 3 juta. Angsuran 3 jutaan. Jadi DP 15, angsuran 3 jutaan. Itu tenor berapa tahun, Mas? Tenor bisa sampai 8 tahun. Tenor bisa sampai dengan 8 tahun. Berarti kalau 8 tahun itu bisa lebih murah lagi. Lebih murah. Bisa lebih murah lagi. Promo leasing nih, di bulan ini ada apa aja? Promo leasing itu ada bunga 0%. Bunga 0%? Bunga 0% 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Lalu ada DP ringan, angsuran ringan. DP ringan, angsuran ringan. Jadi DP ringan, angsurannya bisa di bawah lah. Bisa di bawah lagi? Bisa di angka 4 jutaan bisa. Oh, bisa di angka 4 jutaan. DP ringan, angsurannya bisa 4 jutaan. Iya, terus ada lagi promo 50-50. 50-50 ya? Bayar 50% di depan, terus 50% lagi di bulan ke-12. Mobil ini yang best seller, Mas. Best seller, Daripada Expander Cross, lebih laku Expander Ultimate. Apalagi yang produk sekarang itu interiornya udah warna hitam. Benefitnya pokoknya kalau Bapak Ibu beli di bulan Juni ini, saya kasih hadiah langsung itu TV 32 inch. Untuk 5 pembeli pertama tapi. Untuk 5, oh banyak ya? 50 pembeli pertama, TV 32 inch. Iya. Hadiah langsung. Hadiah langsung. Cash ataupun kredit. Cash atau kredit tanpa diundi? Tanpa diundi. Wah, ini menarik nih. Mas Brian yang berani kasih TV 32 inch tanpa diundi. Langsung dapat cash dan kredit juga bisa dapat. Iya. Nah, Mas, kalau misalnya kita mau trade-in nih untuk mobil ini, bisa dibantuin nggak? Bisa. Yang penting Bapak Ibu kontak aja, difotokan mobilnya, dikirim ke Brian aja. Nanti Brian pastikan Bapak Ibu dapat harga terbaik. Oh, berarti sesimpel itu ya? Tinggal difoto, dikirim sama Mas Brian, nanti langsung dapat penawaran. Harganya terbaik lagi? Terbaik. Tertinggi. Jadi Bapak Ibu nggak usah keliling showroom lagi. Nggak perlu keliling showroom karena Masnya udah ada channel sendiri ya? Iya. Udah ada channel sendiri dan bisa langsung dapat harga tertinggi. Dapat cashback nggak, Mas? Ada cashback tambahan juga buat barunya. Oh, ada cashback lagi untuk barunya lagi. Iya. Berarti cashbacknya berapa nih? Cashbacknya itu bisa 3 sampai 4 juta. Bisa tambahan ya? Tambahan untuk diskon ya? Betul. Berarti untuk cashbacknya itu langsung masuk ke diskon tambahannya? Iya. Program trade-in ya. Program trade-in. Oke. Mas Brian, untuk data-data minus nih, bisa dibantuin nggak? Bisa, yang penting Bapak Ibu jujur aja dari awal. Kalau yang lalu-lalu kan mereka chat nih, langsung pesan, tapi dia nggak ceritakan dulu. Dia ada kesulitan sebelumnya itu kan, ada batuk-batuk. Terus BI checkingnya belum clear lah. BI checking belum clear. Nanti kalau udah reject, ya kan udah reject by system. Reject by system. Udah nggak bisa dibantu. Oke, berarti intinya Bapak Ibu harus jujur dari awal, nanti Mas Brian bisa cari solusinya ya. Yang penting jujur dari awal, itu aja kuncinya. Karena kalau misal ada yang ditutup-tutupin, nanti Mas Brian bingung nih, loh kok case-nya begini, beda. Karena kan setiap polisi beda solusinya lagi. Iya. Oke, Mas Brian, untuk test drive ada? Test drive ada. Ada Expander Ultimate, Expander Cross, X-Force, Pajero. Oh, lengkap? Lengkap. Semuanya bisa? Bisa test drive di rumah, di kantor? Janjian di rumah juga bisa. Janjian di rumah, berarti unitnya bisa dibawa ke rumah? Bisa. Dan itu gratis? Free tanpa biaya. All tipe. Contohnya? Expander Cross, Pajero, X-Force. Berarti untuk niaganya kayak L300 juga bisa. Tapi nggak ada test drive-nya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, kalau pick up mas standar semuanya sama ya. Jadi nggak ada test drive-nya. Nah, setelah ini saya akan mereview dari Expander Ultimate. Tidak ada yang tidak kami review, semua akan kami review di sini di review mobil. Okay, let's go.
Oke guys, yang kita bahas kali ini adalah Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT DNIC 2024. Kita mulai dari lampu atasnya sudah dilengkapi dengan lampu DRL LED berwarna putih. Lalu untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam halogen. Di kedua sisi lampunya terdapat list berwarna krom yang membentuk seperti bumerang. Di bawah untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu LED yang model T-Safe. Kemudian di paling bawah sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp yang masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian bumper bawah terdapat kisi-kisi ruang terbuka berbahan hard plastik. Untuk grill bagian bawah di finishing berwarna black dove dengan model honeycomb. Kemudian di bagian depan sudah dilengkapi dengan kamera yang tentunya sudah mendukung fitur kamera 360. Di bagian grill atas tampak lebih tegas di finishing berwarna black glossy dengan model dynamic cells. Lalu di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Mitsubishi berwarna chrome. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan dua buah wiper kanan dan kiri, dan juga sudah dilengkapi dengan dua buah lubang sumburan untuk membersihkan kacanya. Nah guys, sekarang kita review untuk bagian eksterior samping dari Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT DNIC 2024. Kita mulai dari handle pintunya yang sudah di finishing berwarna chrome dan juga sudah dilengkapi dengan tombol smart entry untuk membuka pintunya. Untuk handle-nya sudah menggunakan model tarik. Di belakang untuk handle pintunya sama seperti handle pintu bagian depan, sudah di finishing berwarna chrome dan juga sudah menggunakan model tarik. Di bagian bawah kaca jendela, bagian belakang sudah dihiasi dengan list berwarna chrome dan dove dari tengah sampai dengan spion bagian depan. Next kita ke bagian depan. Di sini untuk kaca spionnya sudah di finishing warna body dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sen. Pengaturan kaca sudah elektrik dan sudah dapat lipat jor otomatis dan sudah terintegrasi dengan keyless-nya. Dan di bawah sudah dilengkapi dengan kamera yang sudah mendukung fitur kamera 360. Oke guys, lanjut kita ke bagian kaki-kakinya. Di sini sudah dilengkapi dengan pelek R17 berwarna two-tone polish, black dan silver dengan profil ban 205/55. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC dan juga hill touch assist. Dan untuk roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan, namun masih menggunakan rem tromol. Di bagian belakang, yap, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk detail lampu belakangnya sudah menggunakan lampu LED, baik lampu rem, lampu belakang dan juga lampu mundurnya sudah menggunakan lampu LED. Namun untuk lampu sainnya masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian bawah terdapat emblem Xpander di finishing berwarna chrome. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat emblem bertuliskan Ultimate berwarna chrome. Dan di tengah sudah dilengkapi dengan logo Mitsubishi juga berwarna chrome. Di bagian paling bawah sudah terdapat lampu reflektor kanan dan kiri. Nah, sob, di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor. Lalu juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang yang sudah mendukung fitur kamera 360 untuk menjaga keamanan pada saat mundur. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan 1 buah wiper belakang. Dan untuk kacanya sudah dilengkapi dengan kaca defogger yang anti embun. Di bagian atas terdapat high mount stop lamp LED berwarna merah. Lalu untuk atap belakangnya sedikit menonjol dan tebal, sehingga membuat seolah-olah terdapat roof spoiler. Kemudian di paling atas sudah dilengkapi dengan antena yang model shark fin, yang sudah di finishing warna body. Siapa yang udah penasaran bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita buka. Nah guys, di bagian dalam didominasi berwarna hitam dengan aksen-aksen berwarna silver. Apa kalian udah mulai tertarik untuk membelinya? Yuk langsung aja kita bahas untuk fitur-fitur yang ada di dalam sini. Di bagian door trim berbahan hard plastik dan juga terdapat lapisan berwarna hitam. Lalu juga terdapat aksen berwarna chrome untuk mempermanis tampilan. Di bagian numbersnya dilapis kulit soft touch. Lalu terdapat laci penyimpanan terbuka kecil. Untuk handle pintunya sudah dilapis warna chrome. Di bawah sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti tombol central lock dan juga tombol power window. Next, di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan cup holder dan juga door pocket. Lalu juga sudah dilengkapi dengan speaker utama.
Di bagian joknya sudah terdapat pengaturan ketinggian jok dengan model putar. Lalu pengaturan sandarannya juga masih menggunakan model manual. Dan untuk pengaturan maju mundurnya juga masih menggunakan model manual. Di bagian joknya berbahan fabric dengan motif-motif wajik di tengah. Lalu di bagian atas sudah dilengkapi dengan headrest yang model jazz yang sudah bisa diatur ketinggiannya. Nah, sob, sekarang kita sudah berada di bagian interior dalam. Di sini didominasi berwarna black dove. Dan untuk dashboardnya berbahan hard plastik. Di bagian sini sudah dilapis dengan kulit, lalu di bawahnya terdapat aksen berwarna silver. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen dengan model yang sudah floating dan cukup modern. Menariknya, di sini sudah dilengkapi dengan fitur MM-Link yang bisa mirroring dengan Android. Lalu juga sudah dilengkapi dengan Android Auto, radio, Bluetooth, dan juga sudah mendukung fitur kamera 360, jadi bisa menampilkan area sekelilingnya. Di bawah terdapat kisi-kisi AC dengan aksen berwarna silver. Lalu di bagian penumpang depan tersedia satu buah kisi-kisi AC, dan di bagian driver juga tersedia satu kisi-kisi AC. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tombol lampu hazard. Untuk AC-nya sudah full digital. Namun untuk pengaturan suhu dan kecepatan blowernya masih menggunakan model manual. Di bawah terdapat tombol-tombol seperti tombol debugger, tombol max cool, tombol mode, tombol nyalakan AC, tombol pengaturan sirkulasi udara, dan terakhir tombol off. Di bagian sini terdapat port yang terkoneksi dengan head unit, lalu juga tipe C untuk mengecas handphone. Juga terdapat power outlet 12 volt. Di bagian samping terdapat ruang penyimpanan kecil untuk menyimpan kartu elektrik. Di bagian sini terdapat laci terbuka dan ini lengkap dengan fitur wireless charging untuk mengecas handphone tanpa kabel. Dan yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT. Untuk tuas transmisinya sudah sangat modern dan juga sudah dilapis kulit. Terdapat fitur parkir, mundur, netral, drive. Dan untuk handbrake-nya sudah menggunakan model elektrik dan juga terdapat tombol auto hold. Sudah dilengkapi dengan dua buah cup holder. Untuk armrestnya sudah dilapis kulit dan juga sudah bisa menjadi konsol box yang sangat luas dan juga dalam. Di bagian penumpang depan terdapat laci ruang penyimpanan terbuka yang cukup besar dan juga dalam. Di bawah sudah dilengkapi dengan laci utama yang cukup besar yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Di bagian setirnya sudah dilapis kulit yang cukup soft touch. Di bagian setir sebelah kiri sudah dilengkapi dengan steering switch untuk pengaturan audionya. Lalu di bawah terdapat tombol-tombol untuk mengangkat telepon, menutup telepon, dan juga voice command. Di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Mitsubishi berwarna chrome. Dan di bagian driver sudah dilengkapi dengan airbag. Lalu di bagian penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan satu buah airbag. Di sebelah kanan terdapat tombol-tombol cruise control. Untuk setirnya sendiri dihiasi dengan aksen-aksen berwarna chrome untuk mempermanis tampilan. Di bagian setir sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang. Di belakang setir sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu-lampunya. Nah, sob, untuk speedometernya masih menggunakan model jarum jam. Lalu di tengah sudah dilengkapi dengan MID yang sudah digital. Di bagian dashboard sudah dilapis dengan kulit. Di bagian bawah terdapat tombol untuk pengaturan spion dan juga tombol melipat spion. Di samping sudah dilengkapi dengan engine start top atau tombol smart button. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan tombol PSG. Dan sini terdapat laci penyimpanan kecil. Berhubung yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT, maka hanya ada pedal gas dan juga pedal rem. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah bisa retract. Kemudian di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan sun visor yang sudah dilengkapi dengan kaca. Dan di bagian driver juga sudah dilengkapi dengan sun visor yang tanpa dilengkapi dengan kaca dan juga lampu. Di tengah terdapat lampu kabin yang berwarna kuning. Untuk spion bagian dalam masih menggunakan model standar. Nah guys, sekarang kita sudah berada di baris kedua. Oke, langsung aja kita mulai dari door trimnya yang sudah dilapis kulit. Dan untuk armrestnya juga sudah dilapis dengan kulit yang cukup soft touch. Di sini terdapat ruang penyimpanan terbuka. Dan di sini terdapat tombol power window. Untuk handle pintunya sudah dilapis warna chrome.
Di bagian bawah sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga cup holder. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan speaker. Lanjut sob, kita masuk ke bagian baris kedua. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah retract. Kemudian untuk AC-nya sudah menggunakan AC double blower. Dan ini tombol untuk pengaturan kecepatan blower. Di bagian bawah terdapat dua buah port tipe C. Untuk joknya sama seperti baris pertama, masih berbahan fabric. Pengaturan sandarannya masih menggunakan model manual. Di bagian headrest sudah bisa di-adjust naik dan turun, namun sayangnya di bagian tengah tidak tersedia headrest. Next, kita lanjut ke baris ketiga. Untuk jok baris kedua sudah bisa dilipat dan ditekuk. Tentunya ini membuat akses masuk ke dalam baris ketiga cukup luas dan juga lapang. Oke sob, sekarang kita coba untuk masuk baris ketiga. Nah, di dalam baris ketiga sudah tersedia dua buah headrest yang sudah bisa di-adjust naik dan turun. Lalu di bagian atas sudah dilengkapi dengan seat belt. Di sebelah kanan terdapat power outlet untuk mencas handphone. Jadi untuk mencas handphone kalian tinggal beli alatnya. Dan di bawah sudah dilengkapi dengan cup holder dan juga klip yang berfungsi sebagai gantungan. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan lampu kabin berwarna kuning. Lanjut kita ke bagian bagasi belakang. Nah, sekarang kita review untuk bagasi bagian belakang. Di sini untuk bagasinya tidak terlalu luas, namun jika kalian ingin menambahkan space bagasi, untuk jok baris ketiga sudah bisa dilipat. Dan tentunya ini akan menambahkan space bagasi yang lebih luas dan juga lebar. Di bagian samping sebelah kiri terdapat ruang penyimpanan terbuka, lalu di bagian kanan juga terdapat ruang penyimpanan terbuka. Nah, untuk jok baris ketiga sudah bisa dilipat dan ditekuk. Ini akan menambahkan space yang lebih luas. Dan ini juga sudah bisa rata dengan lantai. Dan di bawah sini juga terdapat konsol box yang sudah bisa dibuka. Dan ini 3 space yang cukup besar. Kalian bisa taruh barang-barang kecil. Nah, sekarang kita sudah bersama Mas Brian lagi selaku sales marketing dari Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Jadi Bapak Ibu, jangan sungkan, chat aja bila ada kebutuhan unit Mitsubishi. Konsultasikan, Brian pasti kasih yang terbaik. Oke, demikianlah untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.